Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teacher akan menjelaskan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lingkungan ini terdiri atas dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih perbedaannya? Kalau komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup. Contoh, kalau komponen biotik ini contohnya hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan contoh dari komponen abiotik misalkan batu, udara, cahaya matahari. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Di sini teacher contohkan gambar lingkungan di ruangan kelas. Anak-anak teacher bisa lihat bahwa di ruangan lingkungan kelas terdapat murid yang sedang melakukan gotong royong. Ada yang sedang menyapu, mengelap, dan menghapus papan tulis. Sedangkan gambar di sebelahnya ini merupakan contoh lingkungan di dalam perpustakaan. Nah, di dalam perpustakaan ini ada seseorang yang sedang membaca buku. Kalau kita lihat perpustakaan ini terdapat buku-buku, kemudian ada meja, kursi, dan sebagainya. Kita masuk bagian C, ini tentang interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Sebelum kita masuk ke dalam interaksi, kita harus tahu dulu nih, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Satuan-satuan ekosistem. Yang pertama di sini ada individu. Individu ini merupakan makhluk hidup tunggal, artinya dia hanya satu. Contoh, seekor gajah, seekor rusa, seekor zebra, seekor kijang, seekor harimau. Jadi individu itu teacher ulangi yaitu merupakan makhluk hidup tunggal. Populasi. Populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup individu yang sejenis mendiami tempat tertentu. Anak-anak teacher bisa lihat di sini ada gambar populasi gajah. Kemudian teacher contohkan lagi populasi rusa, dan kita contohkan lagi misalkan populasi kijang. Ini merupakan rumus dari kepadatan populasi, di mana kepadatan populasi ini sama dengan jumlah individu sejenis per luas daerah yang ditempati. Jadi nanti kalau ingin mencari kepadatan populasi, anak-anak teacher bisa menggunakan ini. Kita masuk ke komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi-populasi yang berbeda dan hidup bersama pada tempat tertentu. Teacher contohkan di sini ada gambar populasi gajah dan populasi harimau, kemudian ada populasi gajah dan populasi zebra. Kita masuk ke dalam ekosistem. Sebelumnya, teacher sudah menjelaskan apa itu ekosistem. Nah, di sini teacher jelaskan lagi bahwa ekosistem ini merupakan hasil interaksi antara komunitas dan lingkungannya. Nah, di sini teacher contohkan ada ekosistem sungai dan ada ekosistem laut. Teacher contohkan satu, di sini ada ekosistem laut. Di sini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan dia dibuat oleh manusia. Kemudian kalau ekosistem alami ini, ekosistem ini sudah ada dari alam. Nah, contoh nih,
Kalau ekosistem buatan ini contohnya ekosistem persawahan. Kalau ekosistem alami ini contohnya ekosistem laut. Jadi seperti itu ya. Ini ada gambarnya. Nah, ini merupakan gambar dari yang teacher jelaskan tadi, ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Gambar ini sama dengan yang tadi, dimana ini ada gambar individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, gambar yang di ujung itu ada biosfer. Biosfer ini merupakan tingkatan yang terbesar. Jadi dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, kalau digabungkan ini disebut dengan biosfer. Makanya di situ gambarnya dunia. Kita masuk ke bagian chat. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Kita masuk ke 1, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada piramida, di mana yang paling bawah itu disebut dengan produsen. Artinya, produsen itu merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contoh, di sini ada tumbuh-tumbuhan, yang jelas dia berbagai macam tumbuhan, ada padi misalkan. Kemudian ada konsumen. Konsumen ini yang makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, konsumen ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada konsumen tingkatan 1, konsumen tingkatan 2, dan konsumen tingkatan 3, atau disebut dengan pemuncak atau disebut dengan dekomposer. Nah, di sebelahnya ini juga bisa disebut dengan tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dinamakan habitat. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup, disebut dengan biotik, dan makhluk tak hidup itu disebut dengan abiotik. Pada tempat tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kita masuk ke bagian 1, ini tentang golongan produsen. Golongan produsen ini merupakan golongan yang dapat menghasilkan makanan sendiri atau autotrof. Melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Contoh, tumbuhan hijau, kemudian ada padi dan rumput. Kita masuk ke bagian 2, itu tentang golongan konsumen. Golongan konsumen merupakan golongan yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan tergantung pada tumbuhan lain atau langsung maupun tidak langsung. Ini disebut dengan heterotrof. Contohnya herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada macam-macam konsumen, yaitu yang pertama konsumen pertama, konsumen kedua, dan konsumen ketiga atau pemuncak. Sebelumnya juga teacher sudah jelaskan ini apa pengertiannya. Nah, ini dia tingkatannya. Kita masuk ke rantai makanan. Ini merupakan perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya melalui proses makan dan dimakan dengan urutan satu rantai. Ini merupakan contoh dari rantai makanan. Yang paling bawah itu ada produsen seperti rumput, kemudian ada belalang. Belalang ini memakan rumput, lalu tikus makan belalang, dan elang makan tikus. Nah, ini yang paling bawah itu merupakan tingkatan produsen, dan di atas itu ada tingkatan konsumen. Jadi ada tingkatan konsumen 1, tingkatan konsumen 2, dan tingkatan konsumen 3 atau disebut dengan pemuncak. Nah, kalau ini merupakan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari 2 rantai makanan. Dia ini lebih kompleks. Contoh yang sederhana di sini ada produsen, ada 2 nih, ada pohon dengan rumput. Jadi kelinci makan rumput dan pohon. Kemudian
di sini ada harimau. Nah, harimau ini juga makan kelinci dan makan juga dia sapi. Jadi ini gabungan ya. Kalau jaring-jaringan makanan ini dia gabungan dari rantai makanan. Kita masuk ke macam-macam simbiosis. Nah, ini merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. A. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan pola interaksi antara dua organisme dengan jenis yang berbeda, dan keduanya ini dia saling mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Contoh bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu dengan bunga, kalau kupu-kupu ini dia memerlukan bunga karena bunga menyediakan nektar sebagai makanannya, sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu karena gerakan bagian tubuh kupu-kupu dapat mengakibatkan jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik, sehingga menyebabkan terjadinya penyerbukan. Jadi mereka ini saling menguntungkan satu sama lain. B. Simbiosis komensalisme merupakan pola interaksi antara dua organisme yang menguntungkan pada satu pihak, sedangkan pihak yang lain ini tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh anemon laut dengan ikan badut. Anemon laut dengan ikan badut. Anemon laut ini merupakan hewan laut yang tampak seperti tumbuhan bercabang banyak. Ikan badut ini dia memanfaatkan anemon laut sebagai tempat persembunyian. Sedangkan ikan badut dapat segera bersembunyi di antara tubuh anemon laut saat menghindari musuhnya. C. Simbiosis paratisisme merupakan pola interaksi antara dua organisme yang menguntungkan pada satu pihak, ini dirugikan. Contoh, bunga Rafflesia arnoldii dengan tumbuhan inang. Jadi, Rafflesia ini dia tidak memiliki akar, batang, dan daun. Oleh karena itu, dalam upaya memperoleh makanannya, Rafflesia ini mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Nah, sedangkan tumbuhan inangnya ini dia dirugikan. Kenapa? Karena makanannya diambil oleh Rafflesia tersebut. D. Simbiosis netralisme. Ini merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan maupun merugikan. Contoh, kucing dan ayam. E. Simbiosis kompetisi merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang mana keduanya ini saling berkompetensi untuk mendapatkan kebutuhan. Contoh, serigala dan harimau, ekosistem savana atau predasi. F. Simbiosis amensalisme merupakan hubungan antara makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh, gulma dan tanaman produksi, di mana gulma ini dia menghasilkan zat yang dinamakan zat alelopati. Zat ini dapat membuat tanaman produksi di sekitarnya ini mati, sedangkan si gulma tidak terkena dampak apapun. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. A. Autotrof. Autotrof ini merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Contoh, ganggang dan tumbuhan hijau.
B. Heterotrof merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya tergantung pada organisme lainnya. Nah, berdasarkan jenis makanan, konsumen sebagai organisme heterotrof dibagi menjadi 1. Herbivora ini merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kelinci dan kuda. 2. Karnivora merupakan hewan pemakan daging. Nah, contohnya di sini ada harimau dan singa. 3. Omnivora merupakan hewan pemakan segalanya. Nah, maksud pemakan segalanya ini dia pemakan tumbuh-tumbuhan dan daging-dagingan. Contoh, di sini contohnya ada tikus, ayam, dan monyet. Terima kasih. Semoga apa yang teacher sampaikan bermanfaat buat anak-anak teacher. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.